warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Bungur, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya untuk menyediakan waktu berhadir di dalam ruangan sederhana ini untuk mendengarkan aksi berbagi budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan kelima. Langsung saja ya. Untuk aksi berbagi budaya positif di sini nanti akan dijelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian apa itu restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian nanti juga ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami selaku kita sebagai seorang guru. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti yang akan berperan dalam penyelesaian masalah. Untuk budaya positif, di sini ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini ya. Jadi berkaitan dengan poin tersebut ada makna disiplin. Makna disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disciplinin, yang mana artinya itu adalah belajar. Ya. Di sini makna disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian selanjutnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi ini nanti yang akan kita bahas tentang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak didik kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini akan dikenalkan tentang teori motivasi. Teori motivasi di sini ada 3, yaitu 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari teori motivasi di sini ya ada yang merupakan unsur intrinsik, ada juga yang merupakan unsur eksternal, internal dan eksternal. Kemudian dari menghargai diri sendiri tadi nanti akan terlahir nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nanti akan kita laksanakan dengan pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kemudian apakah posisi kontrol kita itu sebagai teman? Apakah posisi kontrol kita itu sebagai pemantau? Apakah posisi kita sebagai manajer? Nah, sedikit ya untuk 5 posisi kontrol ini. Kalau bisa kita itu kalau di sekolah ya, lingkup sekolah besar yang menjadi manajer kita itu adalah kepala sekolah. Namun kalau lingkupnya di dalam kelas, maka yang menjadi manajernya di sini adalah kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus mampu memiliki posisi kontrol manajer, dan jika memang harus
Sebenarnya posisi yang paling tepat itu adalah kita berada di pemantau dan manajer. Jadi untuk penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman ini kalau bisa itu dihindari. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang penyelesaian masalah, di mana dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Jadi kita nanti ada ucapan atau perkataan seorang guru yang mana merupakan sebuah ucapan yang bisa menstabilkan identitas siswa. Kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi berkaitan lagi dengan keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Jadi tidak sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Boleh Pak Eli Junaidi adalah sebagai A-nya dan B-nya itu adalah saya sendiri. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Jadi kita simpan kertas yang kita anggap berharga tersebut. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk si A, bisa mengancam si A, bisa menghardik, bahkan merayu, bahkan menyuap, apa saja pokoknya yang bisa membuka tangannya si A tadi. Nah, sekarang coba kalau Pak Ewi, kalau saya paksa untuk membuka genggaman tangan Anda, misalnya di dalam situ ada sesuatu yang Anda anggap berharga. Kira-kira bagaimana Anda? Apa misalnya saya beri rayuan, saya bujuk, apakah Anda akan membukanya? Tidak, saya akan menggenggam tangan Anda. Ya, tergantung dari ini. Dari hanya apabila tersentuh dengan hati saya, maka akan saya lakukan. Berarti kalau dirayu bisa ya? Supaya hatinya tergerak, berarti bisa dia buka. Beda halnya dengan saya. Saya juga bisa membuka, bisa juga saya pertahankan. Ya, ada yang membuka, ada yang menutup. Itu adalah hak kita. Nah, disinilah bahwasannya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita. Ya, jadi sekaya apapun kita dirayu, sekaya apapun kita dibujuk, kalau itu memang kita anggap adalah sesuatu yang berharga, akan kita tetap simpan. Tapi bisa juga dengan kita anggap sesuatu berharga, tapi kita ingin membagi, bisa juga kita buka. Karena apa? Kembali kepada yang awal tadi, bahwasannya yang memegang kontrol itu adalah diri kita masing-masing. Jadi meskipun kita dibujuk, kalau kita tidak ingin membuka, maka tidak akan dibuka. Sama halnya dengan ketika kita mengajar dan mendidik anak kita. Kita menginginkan anak kita, kamu harus seperti ini. Bisa lah mungkin. Kamu harus seperti ini, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tidak bisa. Karena apa? Karena dia sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Jadi selaku seorang guru, bagaimana kita menggali karakter anak tersebut supaya dia bisa terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Karena tujuan kita di sini adalah untuk mendidik mereka. Nah, jadi di situ adalah fungsi daripada kontrol tadi. Jadi kita tidak bisa memaksa ya. Kita tidak bisa memaksa. Jadi meskipun kita kayak apa kan, kadang kan kita akan menemukan ada anak, aduh susahnya digembleng kayak gini sudah, diajak bicara baik-baik sudah, disayang-sayangi juga sudah, tapi kita tidak melihat apa yang kita harapkan dari siswa tersebut. Nah, kembalilah itu nanti kepada kebutuhan dasar mereka yang harus kita ketahui kembali. Apa sih alasan dia seperti itu? Apa sih sebab musabab dia seperti itu? Hingga akhirnya nanti kita buat suatu segitiga restitusi yang mana kiranya nanti dari apa yang kita anggap menyimpang tersebut bisa menjadi sesuatu yang positif. Saya lanjutkan.
Ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi di sini ada stimulus, respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa membujuk atau mencoba mengubah pemikiran orang supaya sama dengan kita. Bagaimana posisi pemantau atau monitor dan bagaimana posisi manajer. Mungkin teman-teman semuanya sudah bisa dan bisa mungkin merefleksikan diri masing-masing. Siap, Bu. Ya, saya pun seperti itu. Kadang perasaan saya itu ketika anak dihukum itu adalah suatu hal yang sangat efektif. Oh, ternyata pada kebutuhan dasar siswanya atau manusianya ternyata kita salah. Jadi untuk disiplin positif kita yang mengatur dia, padahal sebenarnya bukan kita yang mengatur dia, tapi dialah yang harusnya mengatur dan menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi di situ sekali lagi yang Ulun sampaikan hari ini, yang saya sampaikan hari ini tidak tujuan menggurui lagi ya, cuman berbagi untuk hal supaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang menerapkan budaya positif. Kira-kira dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas sekali? Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama di sini kami atau saya melihat untuk kata-kata hukuman. Ada juga penghargaan atau imbalan tadi kan. Nah, memang kalau hukuman kata-kata itu kejam modelnya. Tapi kalau anak atau siswa kita beberapa kali membuat kesalahan, mungkin bisa kita peringatan atau apa yang kita sudah di sekolah ini kan kata-katanya peringatan. Kemudian kalau di awal saja dia berbuat kesalahan, kemungkinan khidmat kami adalah teguran. Nah, jadi itu dulu. Tetapi di sini kata-kata hukuman apakah memang sudah baku? Itu tidak tahu. Apakah sudah itu baku atau bagaimana atau bisa dirubah? Nah, ini satu. Kemudian untuk imbalan atau penghargaan. Sewaktu kami ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu lah. Sewaktu kami mengikuti waktu sekolah SPD itu harus ada pipik atau umpan balik prestasinya atau istilahnya pekerjaannya. Jadi istilah ada penghargaan atau tetapi bukan imbalan. Di sini kata-kata mungkin imbalan atau penghargaan rasanya banal banget bundenya atau terlalu buat saya itu misalnya apakah boleh diganti dengan puji atau dipuji atau istilah kata-kata yang disesuaikan supaya dia kemungkinan kalau ada kata-kata kemungkinan tidak semangat juga. Jadi harus ada kata-kata yang kita berikan kalau dia mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya atau istilahnya lebih daripada yang lain. Misalnya kalau kita membuatkan soal, mau kada mau kalau kita pribadi itu selalu memberikan ujian berupa angka atau didapati atau diperiksa. Nah, ini apakah termasuk penghargaan atau itu berupa imbalan? Marilah nanti minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh yang telah bertanya. Untuk pertanyaannya tadi masalah tentang hukuman dan imbalan. Iya. Untuk hukuman dan imbalannya, untuk hukuman
memang kita selaku seorang guru, makanya tadi dikatakan ya kita untuk menghindari sebagai posisi kontrol penghukum tadi. Jadi sudah tepat. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, artinya kita sudah tahu, oh ini kalau kita melakukan ini berarti kita posisi kita penghukum. Sedangkan penghukum itu pasti ada konsekuensinya di diri anak itu. Pasti akan ada yang dia rasakan, efeknya efek negatif kepada siswa. Jadi makanya itu tadi penghargaan dan hukuman tadi itu adalah merupakan faktor eksternal untuk mencapai disiplin positif. Bisa saja, tapi kita di sini makanya tadi diajarkan tentang restitusi. Nah, jadi yang tadinya yang penghukum dan imbalan tadi kita restitusi. Bagaimana caranya kita merestitusi agar apa yang tidak kita inginkan yang terjadi pada anak didik kita, misalnya dia melakukan kesalahan, artinya kita sudah tahu, oh ini kalau kita melakukan ini berarti kita posisi kita penghukum. Sedangkan penghukum itu pasti ada konsekuensinya di diri anak itu. Pasti akan ada yang dia rasakan, efeknya efek negatif kepada siswa. Jadi makanya itu tadi penghargaan dan hukuman tadi itu adalah merupakan faktor eksternal untuk mencapai disiplin positif. Bisa saja, tapi kita di sini makanya tadi diajarkan tentang restitusi. Nah, jadi yang tadinya yang penghukum dan imbalan tadi kita restitusi. Bagaimana caranya kita merestitusi agar apa yang tidak kita inginkan yang terjadi pada anak didik kita, misalnya dia menjadi minder dan lain sebagainya, itu tidak terjadi. Jadi arahan yang pertama tadi kita tegur ya Pak ya. Kita tegur, kita peringati. Tapi teguran dan peringatan itu kita bikin kalimat yang mana supaya diri kita jangan menjadi penghukum. Kita buat kalimat yang mana kalimat-kalimat itu bisa menunjukkan bahwasannya kita jadi manajer, bukan sebagai penghukum. Jangan kita tunjukkan bahwasannya kita tahu, oh anak itu memang sudah melakukan kesalahan, tapi jangan kita langsung memberikan hukuman, tapi dengan cara kita menyadarkan dia, yaitu dengan cara restitusi tadi. Kita sadarkan dia bagaimana yang sudah dilakukannya. Oh ternyata nanti dia akan berpikir sendiri. Nah, kecuali mungkin hal tersebut dilakukannya secara terus-menerus. Mau tidak mau, berarti langkah restitusi sudah kita lakukan, berarti langkah selanjutnya mungkin kita lakukan kolaborasi lagi. Kita lakukan komunikasi, baik antar sesama teman, baik itu kepada kepala sekolah, atau mungkin kita panggil orang tuanya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi anak tersebut. Nah, kemudian untuk imbalan tadi, saya pun sendiri berpendapat bahwasannya ketika anak melakukan suatu yang positif, tidak ada rasanya anak itu yang tidak senang, pasti senang. Bahkan dikatakan, wah pintarnya kamu nak, astagfirullahaladzim, Bian hebat sekali. Itu adalah merupakan kata-kata motivasi. Memang benar kata-kata motivasi itu adalah suatu, kita anggap suatu penghargaan. Nah, tidak berasal dari dalam dirinya. Karena apa? Karena dia hanya mengharapkan kata-kata berupa pujian tadi supaya memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sebagai penguasa tadi. Hendak diakui. Nah, jadi kalau bisa, bagaimana caranya supaya mereka itu natural berasal dari dalam dirinya, keinginan itu dilakukan, bukan atas dasar embel-embel hukuman ataupun imbalan tadi. Sebenarnya memang motivasi juga, hukuman juga motivasi, kemudian pemberian imbalan atau penghargaan juga ya motivasi. Tapi motivasi tersebut kalau bisa kita hindari tadi. Karena apa? Karena masih ada cara lain, yaitu bagaimana cara kita menggali karakter mereka supaya mereka bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga dia tuh terarah dengan sendirinya.
Kira-kira itu dari saya, atau teman-teman lain mungkin ada pandangan atau persepsi berbeda lagi tentang budaya positif, yaitu penghargaan ataupun hukuman. Pak Hadi, barangkali tidak ada. Pak Edi Junaidi bisa. Terima kasih banyak kepada Ibu Lisnandayani selaku calon guru penggerak atas yang disampaikan terkait tadi apa yang perlu kita lakukan sebagai guru. Tadi saya sudah menyimak dan memahami sedikit apa yang disampaikan beliau. Jadi saya juga sependapat mungkin yang disampaikan oleh Pak Saleh terkait tentang perlunya penghargaan dalam arti kata respon positif dalam bentuk mungkin kalimat. Tetapi selain mungkin daripada itu yang perlu kita lakukan juga merupakan yang yang sebagai manajer lah posisi kita. Nah mungkin selain kita berposisi sebagai manajer, mungkin untuk memberi motivasi siswa ini, mungkin yang bisa kita lakukan juga adalah respon positif tadi, yaitu penghargaan dalam bentuk mungkin ucapan atau kalimat yang mungkin yang bisa membuat kita motivasi siswa. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Saya sendiri pernah merasakan salah satu yang disampaikan Ibu pemateri, bahwa ada satu materi pembelajaran tentang menghafal surah, itu surah Al-Kafirun. Nah ternyata beberapa siswa memang karena mungkin dia mampu, dia cepat menghafal. Jadi yang siswa yang belum ada kemampuan menghafal tadi itu, dia tidak bisa melakukan. Nah disitulah timbul ada rasa keinginan saya untuk memberikan suatu hukuman. Nah Bapak beri jangka sekian bulan, sekian waktu, atau sekian beberapa yang tidak ditentukan. Kalau sampai waktunya tidak hafal, berarti Bapak tidak memberikan nilai. Nah ternyata dari penjelasan Ibu tadi itu, saya ini termasuk dalam posisi seorang guru penghukum. Nah jadi mudah-mudahan dari penjelasan pemateri, kita sebagai guru bisa menyadari itu semua dan merubah cara kita bagaimana anak didik kita lebih baik ke depannya, bisa bertanggung jawab sesuai yang disampaikan Ibu pemateri, dan kita sebagai guru bisa bertanggung jawab kepada diri kita sebagai guru. Mungkin itu saja yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita semua ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Mansur yang telah memberikan masukannya. Beliau sudah berefleksi terhadap diri dan pelajaran yang sudah beliau ampu. Alhamdulillah, semoga yang sudah disampaikan hari ini dari aksi berbagi budaya positif bisa membuat kita menjadi guru yang lebih hebat lagi ke depannya, guru yang lebih mampu lagi untuk menuntun siswa kita agar apa yang kita harapkan ke depannya tercapai. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.